Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini, cara membuat power supply dengan menggunakan trafo. Nah, di sini trafo CT. Saya akan membuat power supply non CT dengan menggunakan trafo CT. Nah, caranya sangat mudah guys. Kalau hanya membutuhkan rangkaian non CT, cukup menggunakan 2 dioda. Nah, yang kaki katoda disatuin. Nah, yang kaki katoda, untuk kaki katoda cirinya yang ada gelang putihnya itu tanda kaki katoda, yang polos hitam ini kaki anoda. Yang kaki katoda pasangkan di kaki elko positif. Nah, saya menggunakan elko dengan ukuran 4700 mikro dan 25 volt. Cukup untuk dirangkai di trafo ini. Harus lebih dari nilai trafonya. Nah, misalkan trafonya 500 mA, diodanya harus 1 ampere. Nah, jadi harus dikali 2. Misalkan voltasenya 12 volt, tinggal kali 2 aja. Nah, saya menggunakan 25 volt. Cukup untuk dirangkai trafo ini. Sangat ideal. Untuk mencari nilai mikronya bebas. Lebih besar lebih bagus. Minimalnya kalau untuk dirangkai pada trafo ini minimal 2200 mikro. Nah, minimalnya. Lebih besar lebih bagus. Ini sebagai contoh aja guys, saya menggunakan 4700 mikro 25 volt. Nah, untuk kaki katoda yang disatuin hubungkan ke kaki elko positif. Nah, di sini. Lalu masing-masing kaki anoda, nah, kedua kaki anodanya hubungkan ke trafo. Jadi kalau menggunakan 9 volt, masing-masing kaki anoda keduanya hubungkan ke 9 volt. Nah, sudah jadi guys. Dan untuk negatifnya hubungkan ke CT. Nah, seperti ini. Saya menggunakan kabel. Nah, itu guys, cara membuat power supply non CT pada trafo CT. Caranya seperti ini. Yang nanti hasilnya 9 volt DC. Coba saya tes. Saya tes menggunakan voltmeter. Yang ini kaki positif. Untuk groundnya, nah ini yang terhubung ke CT ground. Coba saya tes. Nah, hasilnya 10 volt. Ini belum dikasih beban. Kalau dikasih beban biasanya turun 9 volt. Nah, itu guys, cara membuat power supply non CT pada trafo CT. Selanjutnya saya membuat 2 output sekaligus pada trafo CT ini guys. Yang satu non CT, yang satu laginya simetris. Nah, caranya harus menggunakan 4 dioda. Nah, menggunakan 4 dioda. Untuk cari ukurannya sama guys, 500 mA pada trafo ini dikali 2, cukup menggunakan 1 ampere. Untuk elko nya harus menggunakan 2, nah, supaya simetris.
Nah, untuk cara merangkainya, merangkai dioda, oh ya, pertama-tama hubungkan di kaki positif elko ke kaki negatif elko. Nah, yang nanti kaki sebelah sini negatif dan kaki sebelah sini positifnya. Nah, untuk diodanya cari yang satu arah. Nah, yang ada gelang putihnya disatuin. Nah, yang kaki katoda hubungkan ke kaki positif elko. Lalu buat lagi 2 dioda lagi. Sekarang yang dihubungkan kaki anoda yang tanpa gelang di kaki elko negatif. Terus masing-masing ujungnya kita hubungkan. Nah, hubungkan seperti ini. Yang ini rangkaian simetris. Kaki yang ini yang nanti ujungnya hubungkan ke tegangan trafonya. Nah, misalkan menggunakan 12 volt. Lalu kasih kabel. Nah, masing-masing kabel hubungkan ke 12 volt. Bisa disatuin dengan rangkaian pertama. Untuk CT-nya bebas. Yang ini rangkaian simetris dan yang ini rangkaian DC 9 volt dan 24 volt. Coba kita tes. Yang positif hubungkan ke kaki positif elko. Yang negatif hubungkan ke kaki negatif elko. Nah, di sini tidak menggunakan CT. Hasilnya 27 volt dengan menggunakan 12 volt kali 2. Hasilnya 27 volt titik 8. Selanjutnya kita cek masing-masing elko. Masing-masing elko hasilnya 14 volt. Coba kita ukur lagi elko yang sebelahnya. Elko sebelah sini sama 14 volt. Kalau simetrisnya 27 hampir 28 volt. Nah, itu guys, cara membuat 2 output pada power supply CT. Manfaatin output yang ada pada trafo ini karena trafo CT memiliki 3 output. Coba saya cek kembali rangkaian DC-nya. 10 volt. Nah, 10 volt. Oke guys, sekian dulu di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.